Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Energia Supandi dengan NIM 2203985. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensimulasikan cara penggunaan total station ataupun theodolit di lapangan gitu ya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikannya menggunakan program software Civil 3D gitu. Nah, ada beberapa ketentuan yang saya dapatkan dari Papar Mono gitu. Di antaranya adalah ada tinggi alat yang digunakan yaitu setinggi 0,8 meter. Lalu benang tengah yang kita target gitu, yang kita tembak setinggi 0,8 meter juga gitu. Jadi sehingga nanti kita akan menggambar alat dan targetnya pun setinggi itu pada gambar kerja ini gitu. Maka dari itu mari kita mulai saja bagaimana tata cara simulasinya gitu ya. Nah, pertama-tama di sini pasti ketika kita akan mengukur suatu lahan itu kita sudah menentukan titik-titiknya gitu, serta titik-titik target yang akan kita tembak. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sebagai titik di mana alat nanti akan berdiri. Lalu selanjutnya ada tanda-tanda titik P1, B2, B2, B3, B4 dan seterusnya, itu menjadi titik-titik di mana target kita akan ditaruh gitu ya. Nah, langsung saja. Sebelumnya kita akan membuat dulu garis ya setinggi 0,8. Nah, garis ini adalah garis tinggi alat yang kita gunakan gitu ya. Terus setelah itu tinggi alat ini kita juga buat lagi itu tinggi sebuah target yang akan kita tembak gitu ya. Dan saya ditugaskan untuk sama gitu 0,8 tingginya, sehingga nanti alat ini tuh akan menembak ke sini gitu. Nah, ini kita harus bikin garis-garis ini gitu ya di setiap titik yang akan kita pakai. Jadi kita nanti bisa copy saja gitu. Berhubung sebelum pembuatan video ini saya sudah mengerjakan gitu ya. Nah, hasilnya pun sudah ada. Jadi bisa dilihat di sini gitu. Nah, ini adalah tinggi panjangnya gitu ya. Bisa kita lihat di sini properties. Ini sudah sesuai 0,8 meter ini si tinggi alatnya, serta ini misalkan contoh targetnya di sini juga 0,8 meter ya. Jadi ini sudah bisa kita pakai gitu. Nah, dan seluruh titik juga sudah ada gitu titik-titiknya. Nah, lalu apa saja yang kita cari di sini? Bisa kita lihat pada Excel yang kita miliki gitu. Di sini berarti kita akan mencari jarak SD, jarak horizontal, serta sudut vertikalnya gitu ya, berapa. Ini sudut vertikal dan sudut horizontalnya itu dalam satuan derajat menit second gitu ya, nggak derajat aja gitu. Jadi untuk men-settingnya bisa kita setting dulu dari sini di style. Nah, pakai yang ini misalkan. Nah, primary range-nya asalnya decimal degrees diganti ke degrees minute second gitu ya. Nah, seperti itu cara menggantinya. Nah, untuk selanjutnya untuk mengukur SD bagaimana caranya, kita lihat di titik 1 ya. Ini titik 1 berarti kan. Nah, ini SD di titik 1.
Nah, di titik 1 kita nembaknya kemana aja sih? Di Excel kita sudah tahu ya, alat satu ini dia akan menembak target yang sebelumnya dulu, itu 7.7, karena kita akan sampai 7 target. Yang setelah satu adalah 2. Nah, untuk target kita titik alat gitu ya, kita hanya perlu dua saja, yaitu sebelumnya dan setelahnya gitu. Yang mana sebelumnya itu 7 dan setelahnya adalah 2. Sisanya adalah titik-titik target yang kita mau cari, yaitu di sini adalah B1, B2, B3 dan P1. Di mana B1 itu adalah di sini pasti target B1 adalah sudut dari suatu bangunan gitu ya. B2 juga sama dan B3 juga sama karena dia dinamakan B gitu. Target bangunan biasanya gitu. Sedangkan di sini P1 kita di sini seharusnya sepertinya akan menargetkan pagar gitu ya, karena dinamakan P1 gitu. Jadi pagar 1. Nah, untuk nilai SD sendiri bagaimana caranya? Kita hanya tinggal tarik garis atasnya gitu ya, ke garis atas target juga gitu. Maka garis itu panjang itu adalah panjang nilai SD. Di sini saya sudah membuat gitu ya, garis-garis SD-nya. Bisa kita lihat ini adalah garis SD 1 ke B2 sepanjang 15 meter 612. Nah, dari alat 1 ke B2 SD-nya adalah 15 Nah, di sini sudah sama ya. Berarti itu sudah sesuai gitu dengan apa yang kita ukur gitu. Nah, sedangkan boleh dikasih contoh lainnya lagi gitu. Di sini ada titik 7 dari target. Ini kan ke target sebelumnya ya. Sebelumnya itu berarti kalau di titik awal adalah sebelumnya adalah titik akhirnya, di mana itu titik 7. Itu bisa kita lihat nilai SD-nya berapa di sini. Nilai SD sama dengan panjangnya yaitu 68906. 1 ke 7 68906 gitu ya. Berarti di sini nilai SD-nya sudah sama gitu. Berarti data-data yang kita pakai di sini itu ada 1 ke P1 sebesar sekian, ke B1 sebesar sekian, ke B3 dan titik 2 pun udah sama sesuai yang ada di Excel ya, 77560 7756 gitu. Jadi ini udah sesuai, pengukurannya sudah benar gitu. Setelah mengukur SD kita harus mengukur sudut, yaitu ada 2 sudut yang kita ukur gitu. Yang pertama ada sudut horizontal dan yang kedua ada sudut vertikal. Nah, bagaimana cara mengukur sudutnya? Nah, saya akan simulasikan ya. Di sini horizontal, vertikal. Kita coba dulu yang vertikal aja. Nah, di sini sudah ada sudutnya ya, udah ada hasilnya. Cuman saya akan mensimulasikan ulang. Di sini ke titik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ada klik ini ya. Ini untuk mengembalikan ke titik awal gitu ya. Koordinatnya akan sesuai dengan UCS Force gitu. Nah, setelah itu kalau udah ke titik awal, kita ubah koordinatnya menjadi yang 3 poin ini. Klik. Setelah kita klik, kita tentukan 3 titik gitu ya. Yang pertama titik yang bawah alat, yang kedua titik atas alat, yang ketiga titik atas target. Nah, yang ini. Nah, kalau sudah koordinat sudah tersetting gitu. 9218. Nah, berarti kita sudah bisa ukur sudutnya. Di sini kan sudah kita setting ya. Nah, primary unitnya udah di minute second, ininya precisionnya udah segini. Kalau udah gitu kita tinggal dim atau dim angular. Nah, pakai ini.
Setelah itu kita tinggal klik ini dan ini. Sebentar, garisnya nggak ke ini ya. Nah, sini sudah didapat ya, nilainya sebesar 925117. Itu adalah dari titik 1 ke titik 2. 925117 5 H 517 gitu ya. Nah, itu ada besar sudut vertikal yang dari titik 1 ke titik 2. Seperti itu cara membuatnya. Dan seluruhnya itu sama gitu. Cara membuatnya gitu semua gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini 1025614 berarti ke P1 1025614 1025914 ke P1 sama ya, sesuai sama ini. Tidak terlihat seperti ini. 1025614 Nah, itu cara mengukur sudut vertikal ya. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur sudut horizontal. Caranya gimana? Kita buat dulu sudut acuan. Nah, kita ubah lagi ini ke titik awal supaya itu menjadi koordinat ke utara gitu ya, sesuai koordinat UCS Word gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kita buat dulu garis. Bagaimana cara? Jadi polis saja. Setelah membuat garis, kita dari titik ini ke titik utarain dulu. Nah, kalau sudah ini, kalau sudah seperti itu, kita buat yang ini UCS-nya. Nah, kita pencet di sini titik ini. Terus habis itu X-nya itu kan ke sana. Kita harus buat X-nya itu ke arah kanan ini ya, seperti ini. Sudah itu klik. Kalau sudah itu Y-nya ke sini. Nah, itu untuk men-setting koordinat di sudut horizontal gitu. Nah, kalau dari setting koordinatnya seperti itu, kita tinggal dim lagi dan aja enter tapi 2 kali supaya kita mengukur dari titik ini gitu. Jadi ukurannya titik, memilih titik, bukan seperti tadi memilih garis itu. Nah, kalau udah memilih titik kayak gini, kita tinggal titik awal gitu ya. Titiknya awal kan di sini ya, titik awal. Lalu ke utara bebas, yang penting ke utara, lalu ke sudut yang kita inginkan gitu. Nah, misalkan kita di sini mau ke sudut P1 gitu ya. Nah, ke sudut P1 nih kita buat ke atas saja supaya kelihatan. Nah, di sini udah ada tuh 1615550. Kita lihat di Excel ke P1 1615550 1615550 udah sama ya. Nah, untuk menghitung horizontal tuh seperti itu caranya. Nah, kita bisa lihat di sini karena saya sudah membuatnya, kita munculkan saja. Nah, ini adalah hasil yang telah saya buat gitu sebelumnya, sebelum video ini dibuat. Ini adalah di titik 1 gitu ya. Dan ini terus dilakukan di titik 2 ke titik-titik lainnya. Kita bisa lihat di sini. Kalau ingin kita ini ya, lihat semuanya. Mantap, 3 oke.
Nah, bisa dilihat ini adalah hasil kerja saya gitu ya. Di setiap titiknya ada 7 titik. Setiap titiknya mempunyai targetnya masing-masing seperti yang di Excel sudah ditentukan gitu ya. Ini target-targetnya. Yang kita cari adalah ini BT. BT-nya udah ditentukan dari papan mono itu sendiri, sehingga kita tinggal mencari SD, sudut horizontal dan sudut vertikalnya saja. Dengan tata cara seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana cara mengukur SD, sudut vertikal dan sudut horizontal gitu ya. Ini adalah sebentar. Nah, ini adalah hasilnya gitu. Ini adalah bangunan yang kita tembak gitu. Jadi kita bisa lihat B1 tuh berada di ujung sini, B2 tuh berada di ujung bangunan yang sebelah sini, B3 di sebelah sini, B4 sini dan seterusnya gitu. Nah, hasil-hasil ini kita pindahkan ke Excel untuk dihitung gitu ya, maksudnya ini sudah untuk diolah datanya gitu. Nah, olahan-olahan ini adalah seperti kita lihat sudut horizontal gitu, kita ubah ke bentuk derajat saja gitu ya, bukan hanya minute second aja, ke derajat aja, degree gitu. Terus kita ubah nilai radiansnya gitu, horizontalnya radiansnya tuh tinggal nilai radiansnya tuh segini gitu. Vertikal pun sama, kalau vertikal dia segini gitu. Nah, setelah itu kita olahan data ini itu akan mengolah seluruh data kita. Nah, bisa dilihat untuk hasil pekerjaannya gitu. Cara mengecek pekerjaan kita betul atau tidak adalah di Excel ini. Bisa kita lihat di sini koordinat dari CAD sama koordinat yang diolah adalah selisihnya 0 gitu ya. Bisa kita lihat. Oke, diproteksi ya dari sananya, berarti bisa kita tunjukin aja gitu dari rumus AC13 berarti AC13 gitu. AC13 dikurangi Y13, Y13 itu juga yang ini. Nah, selisih antara ini dengan ini adalah 0 dan X juga ini adalah 0, sedangkan Z juga sama 0 gitu. Yang berarti di sini adalah hasil pekerjaan kita sudah sesuai gitu ya dengan koordinat yang ada di CAD gitu. Nah, ini adalah menunjukkan keselarasan di mana hasil perhitungan dengan koordinat yang ada di CAD. Setelah itu ini bisa dirumuskan itu dengan rumus ini untuk diplot ke CAD-nya gitu, seperti cara-cara pada video sebelumnya gitu, pada olah ukur luas tanah gitu ya, sama persis seperti itu caranya. Nah, mungkin untuk video olah data pada kali ini cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.